Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu pada pertemuan pertama kita dalam kelas online dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Tak lupa juga selawat serta salam kepada baginda Rasulullah SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Oke, Ibu akan mulai pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Meliana Agus Rahman, boleh dipanggil Ibu Meli. Ibu tinggal di Jambi dan saat ini Ibu sedang belajar di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Itu tadi perkenalan singkat dari Ibu. Oke, sebelum memasuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu Ibu harap kalian dapat senantiasa meningkatkan ketakwaan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan perintah-perintahnya dan mempercayai adanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meneladani sikap atau akhlak-akhlaknya. Lalu yang kedua, dapat menyebutkan dalil atau hadis yang menceritakan atau yang menjelaskan tentang rukun-rukun iman tersebut. Dan yang terakhir, Ibu harapkan kalian semua dapat menjalankan atau meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada pertemuan pertama Ibu akan menjelaskan atau menyampaikan materi tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ada yang tahu beriman kepada Rasul itu merupakan rukun iman yang keberapa? Sebelum menjawab pertanyaan itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa arti iman. Jadi arti iman itu yaitu dalam bahasa Arab, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wal amalun bil arkani. Artinya, iman itu dipercaya oleh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Dari pengertian iman tadi diperkuat lagi dengan hadis tersebut, yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa antu'mina billahi qadarihi khairihi wa syarihi. Artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada yang baik dan qada yang buruk. Dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa Rasulullah SAW termasuk dalam rukun keempat di dalam rukun iman. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempercayai adanya Rasul dengan selalu mengikuti atau meneladani keseharian beliau. Tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW yaitu untuk membimbing manusia ke jalan yang benar agar manusia atau umat Rasulullah SAW mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa sih perbedaan nabi dan rasul dan berapa sih jumlah nabi-nabi dan rasul di dalam hadis dan dalam Al-Qur'an? Baik, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, perbedaan nabi dan rasul. Nabi yaitu
manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak disampaikan kepada umat lainnya. Sedangkan Rasulullah SAW yaitu manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyebarluaskan atau berhak menyampaikan firman-firman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat sebuah hadis yang meriwayatkan jumlah nabi dan rasul, yaitu pada Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Zarrah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang jumlah nabi dan beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi, sedangkan jumlah rasul ada 315 rasul. Sementara At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Dzar menjelaskan bahwa terdapat 124.000 nabi dan jumlah rasul terdapat 312 rasul. Dan dijelaskan juga jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi yaitu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Kita masuki dalam sifat Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib itu apa sih? Sifat wajib itu artinya sifat yang pasti ada di dalam Rasulullah SAW. Tidak bisa disebut rasul apabila tidak terdapat keempat sifat wajib tersebut. Yang pertama yaitu as-sidik. As-sidik artinya selalu benar, artinya perkataannya selalu benar dan dapat dipercaya. Yang kedua amanah, yang tadi Ibu sampaikan, yaitu dapat dipercaya. Beliau tidak akan pernah berdusta dan tidak akan pernah berbohong dan selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan wahyu. Rasulullah SAW tidak pernah satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umat-umat beliau. Lalu yang ketiga ada fatona, yaitu memiliki kecerdasan yang tinggi. Dibuktikan ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah Mekah, setiap kelompok memaksakan kehendak untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok yang bersengketa agar memegang ujung kain dari kain batu tersebut, lalu sama-sama meletakkannya di atas Ka'bah. Jadi itulah salah satu contoh kecerdasan Rasulullah SAW. Yang kedua ada sifat mustahil, ada al-kizib. Al-kizib artinya berbohong atau berdusta. Yang kedua ada khianah, artinya Rasulullah SAW mustahil untuk mengkhianati umat-umatnya. Yang ketiga ada al-qitman. Al-qitmah ialah menyembunyikan kebenaran. Dan yang keempat yaitu ada al-baladah. Al-baladah yaitu lawan dari kecerdasan, artinya bodoh. Selanjutnya ada tugas dari Rasulullah SAW, yaitu yang pertama menyampaikan wahyu atau menyampaikan ayat-ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Rasulullah SAW. Yang kedua, mengajak umat untuk masuk Islam atau bertauhid. Yang ketiga, memberi kabar gembira kepada umat Rasulullah SAW. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, mensucikan hati manusia dengan cara banyak-banyak membaca Al-Quran dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, sebagai hujah bagi manusia. Nah, dari penjelasan yang Ibu tadi terdapat hikmah dari kita beriman kepada Rasulullah SAW,
Yaitu yang pertama, dengan kita beriman kepada Rasulullah SAW dapat menguatkan iman kita. Yang kedua, dapat menjadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, melakukan perilaku sosial yang baik seperti gotong royong, membantu orang tua, dan lain sebagainya. Dan terakhir, memiliki keteladanan dalam hidupnya. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW. Dan yang terakhir yaitu memiliki keyakinan bahwa diri kita itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi contoh dari perilaku mulia dari kita beriman kepada Rasulullah SAW ini yaitu yang pertama, menjunjung tinggi ajaran Rasulullah SAW, yaitu tetap berpedoman kepada Al-Quran. Yang kedua, melakukan semua kegiatan ini atau perbuatan atau ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, giat atau bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal. Yang keempat, selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima yaitu melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupannya atau kualitas diri sendiri. Yang terakhir yaitu teruslah berdakwah agar ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tidak sirna atau tidak lupa. Nah, dari penjelasan ibu tadi dapat ibu simpulkan atau ibu rangkum, yaitu yang pertama, beriman kepada Rasulullah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul itu yaitu mempercayai bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW sebagai risalah umat manusia. Di dalam hadis tadi dijelaskan ada 124.000 nabi dan 315 rasul. Dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi yaitu yang pertama Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasulullah SAW, yaitu sifat wajib itu as-siddiq, amanah, fatona. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasulullah SAW yaitu al-qizib, al-khiyanah, al-khidman, al-balada. Tugas para rasul yaitu menyampaikan wahyu, mengajarkan tauhid atau mengajarkan dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memberi teladan yang baik bagi umat-umat manusia. Nah, itulah tadi pembelajaran yang ibu sampaikan. Selanjutnya ibu akan memberikan soal sebanyak 3 supaya kalian dapat mengingat atau sejauh mana kalian memperhatikan ibu dalam menjelaskan. Soal yang pertama yaitu beriman kepada Rasulullah SAW merupakan rukun iman yang ke A1, B2, C5, D4. Jawaban yang benar adalah D4. Kita masuki soal yang kedua yaitu iman kepada Rasul harus diiringi dengan perbuatan A. Menyanggah isi wahyunya, B. Memboikot isi ajarannya, C. Memprovokasi kejelekannya, D. Mengikuti perintahnya. Jawaban yang benar yaitu D. Mengikuti perintahnya. Dan soal yang terakhir, dengarkan ibu baik-baik ya. Iman kepada Rasul memiliki arti A. Yakin
bahwa Allah benar-benar mengutus Rasul. B. Mengingkari Rasul dan Nabi yang tidak diketahui namanya. C. Mengamalkan semua syariat Rasul. Dan D. Membenarkan berita yang tidak jelas dari Rasul. Jawaban yang benar yaitu A. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengutus Rasulullah. Baik anak-anak, mungkin di sini saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita membaca doa sesudah belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mungkin segitu saja pembelajaran dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat anak-anak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.